Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Saputra, NIM 18.000.18.021, kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas proyek akhir APPL kami, di mana pada APPL tugas proyek ini, saya mengambil studi kasus tentang aplikasi inventory barang alat tulis kantor ATK. Adapun untuk deskripsi dari proyek ini sendiri dan ruang lingkupnya adalah sistem ini dibangun yaitu sistem aplikasi inventory barang alat tulis kantor yang berbasis web, di mana aplikasi ini digunakan untuk mengefektifkan kinerja serta mempermudah pihak gudang dalam melakukan pengelolaan dan manajemen permintaan barang ATK, mulai dari permintaan sampai dengan proses konfirmasi permintaan serta alur proses pengadaan atau penyediaan barang ATK yang masuk atau dapat dikatakan sebagai pengisian stok barang yang telah habis. Kemudian ada pun proses bisnis yang telah saya rancang. Yang pertama adalah ini adalah proses bisnis barang masuk yang saat ini dilakukan sebelum adanya sistem, di mana masih sangat rumit ya dan bersifat manual, di mana proses pembuatan daftar barang yang kosong itu masih melakukan pencatatan manual di dalam sebuah buku sebagai media pengarsipan datanya. Seperti yang dilihat, nantinya petugas gudang akan membuat daftar barang di ATK gudang, terus dia akan mengecek barang, membuat daftar barang kosong, lalu memberikan list barang ke kabak perlengkapan, dan kabak akan menerima list kalau mereka meng-ACC barang masuk yang mau dibeli apa aja untuk persediaan barang kosong, maka kabak akan memberikan konfirmasi ke gudang untuk memasok barang ATK. Nah, nanti dari gudang akan ke supplier untuk mengirimkan barang-barang apa aja yang dibutuhkan. Nah, nanti supplier akan menyiapkan barang, terus akan menyuplai barang ke gudang. Nanti gudang akan menerima barang dari supplier, dan mereka akan mengecek kesesuaian barang. Nah, nanti kalau sesuai, mereka tinggal membayar barang tersebut dan menyimpan barang di gudang, lalu membuatkan sebuah pelaporan secara manual gitu ya. Nah, terus kemudian nanti kabak akan melihat laporan yang diberikan oleh petugas gudang. Nah, ini tuh masih kurang efisien ya, karena sistemnya masih sangat rumit dan panjang gitu ya. Nah, kemudian untuk yang barang keluar, ini adalah proses bisnis yang saat ini, di mana permintaan barang juga masih bersifat manual, di mana kalau unit ingin meminta barang, dia harus membuat surat list barang dulu, kemudian dia harus meminta persetujuan dari kabak. Kalau kabak setuju, maka kabak akan memberikan tanda tangan, dan nanti unit akan menerima surat tersebut yang sudah ada tanda tangan dari kabak, dan nanti mereka akan berikan ke gudang, lalu nanti gudang akan memproses, kemudian nanti akan mencatat barang-barang apa saja yang keluar di buku, lalu diberikan ke kabak sebagai pelaporan. Nah, ini tuh masih manual juga, jadi pencatatannya masih di buku gitu ya, jadi masih kurang efisien, karena kita tahu buku itu mudah hilang, mudah terbakar dan terlipat ataupun sebagainya. Nah, kemudian untuk proses bisnis yang barang masuk, yang kita harapkan setelah adanya sebuah sistem, kita mengharapkan lebih efisien dan lebih tertata karena sudah ada sebuah sistem ya. Jadi di sini kalau misalnya barang masuk, tinggal nanti dimulai dari petugas gudang yang melihat daftar barang di sistem. Nah, nanti dia akan memesan barang ke supplier, nanti supplier akan mengirimkan barangnya, terus petugas akan mencatat data supplier barang yang dikirimkan ke dalam sistem. Nah, nanti kabak tinggal menerima nih dari sistem pelaporannya secara otomatis, jadi tidak perlu lagi dituliskan dalam sebuah buku. Kemudian untuk sistem inventory barang yang keluar, yang diharapkan setelah adanya sistem adalah permintaan itu bukan lagi dibuatin surat kayak yang sebelumnya ya, yang saat ini gitu. Dengan adanya sistem, nanti unit yang ingin meminta barang tinggal melihat barang di sistem, terus memilih. Nanti setelah itu, setelah memilih, nanti petugas gudang akan memvalidasi permintaan di sistem. Kalau valid, maka sistem akan menampilkan notifikasi permintaan ke user bahwa permintaan dikonfirmasi kayak gitu. Nah, nanti setelah dapat konfirmasi, nanti unit tinggal mencetak bukti permintaan nih. Kemudian nanti dia udah mencetak bukti permintaan di sistem, nanti dia tinggal datang ke gudang buat ambil barangnya.
Nah, nanti untuk pelaporannya sistem akan langsung mengirimkan otomatis ke kabak perlengkapan seperti itu. Nah, jadi dengan ini lebih efisien ya dibandingkan tadi dengan manual saja gitu. Kemudian ini adalah kebutuhan fungsional dari aplikasi inventory. Di sini itu ada user di mana sebagai staff unit dia ada pun kebutuhan-kebutuhan fungsionalnya, ada form login di mana user memiliki fitur form login, ada menu menampilkan tampilan barang di mana di sini sistem akan menampilkan barang ATK yang tersedia untuk user, terus nanti ada pencarian tampil barang, terus nanti ada keranjang permintaan barang untuk user. Kemudian user juga ada sistem checkout permintaan, di mana fitur ini untuk melakukan konfirmasi permintaan oleh user setelah mereka meminta barang. Kemudian ada cetak nota permintaan buat bukti buat user untuk nantinya memberikan ke gudang. Terus ada histori permintaan barang. Terus ada sistem logout dari sistem. Itu kebutuhan fungsional untuk user ya. Kemudian ada kebutuhan fungsional untuk admin, di mana admin juga sama memiliki form login. Terus dia ada pengelolaan data barang, di mana di sini admin memiliki akses untuk CRUD ya, create, read, update, delete, sama satuan juga sama CRUD, data unit dan supplier juga sama CRUD, admin memiliki akses. Kebutuhan fungsional lainnya sama, dia juga mengelola data user, terus mengelola data barang masuk untuk pengisian stok barang yang kosong ya. Kemudian ada pengelolaan data invoice permintaan, di mana admin maksudnya memiliki fungsional untuk memberikan akses atau merubah status permintaan invoice barang dari user. Terus ada pencarian dan pagination serta data dan logout gitu ya untuk keluar dari sistem. Kemudian untuk kebutuhan fungsional untuk kabak sendiri itu ada login system, ada cetak laporan untuk pelaporan, terus ada grafik permintaan dan ada sistem logout. Kebutuhan non fungsionalnya sendiri, kalau kebutuhan hardware, developer itu memiliki laptop Lenovo F330 dengan Core i5, RAM 4GB, penyimpanan 1TB. Pengguna itu adalah laptop, PC, smartphone versi apapun gitu ya. Kemudian untuk kebutuhan software itu developer membutuhkan Visual Studio Code, SAM, Chrome, dan pengguna itu browser apapun terserah gitu ya. Nah, kemudian dari non-fungsional, aspek parameternya ada availability, di mana aplikasi ini bersifat tersedia, bisa dimatikan kapanpun dan data bakal tersimpan otomatis. Ada reliability, aplikasi bergantung dengan jaringan internet. Ergonomi, memiliki tampilan yang menarik. Portability, sudah portable, dibuka di semua perangkat. Kemudian aplikasi kita juga memiliki memori yang besar untuk penyimpanan, dan respon time paling lama adalah 10 detik. Kemudian aspek safety-nya aman karena tidak mengandung hal yang berbahaya. Security-nya kita sudah melengkapi fitur autentikasi login, dan bahasanya kita menggunakan bahasa Indonesia untuk aplikasi inventory barang ATK. Kemudian untuk analisis use case-nya sendiri, kita ada 3 aktor, yaitu admin, user, dan kabak, di mana admin memiliki akses untuk mengelola data barang, data satuan, data user, data unit, status invoice gitu ya, mengecek stok persediaan barang yang kosong. Kalau user dia lebih ke arah permintaan barang gitu ya. Kemudian untuk kabak dia lebih ke arah melihat pelaporan keseharian. Nah, itu adalah use case dari sistem inventory barang ATK. Kemudian ini skenario use case-nya seperti biasa. Jadi dari use case yang tadi, use case-nya kita akan melihat skenario-nya gitu ya. Ada login dengan alurnya ya bisa dilihat seperti ini. Dia memiliki 4 tahapan alur normal sama alur alternatifnya, di mana kalau tidak menampilkan pesan username dan password maka tampil selanjutnya tidak keluar gitu ya. Nah, ini ada pasca kondisinya yang diharapkan adalah aktor dalam tanda kutip user, admin, dan kabak nanti bisa menggunakan aplikasi inventory barang berdasarkan hak akses masing-masing kayak gitu. Nah, ini ada mengelola data barang juga, use case-nya seperti ini, dia punya skenario. Jadi dalam mengelola data barang ini sudah include CRUD ya, create, read, update, delete dalam alurnya. Pasca kondisi yang diharapkan adalah nantinya sistem akan menampilkan halaman data barang ATK yang terbaru. Jadi kalau misalnya nantinya di alurnya ada delete, ada misalnya user mendelete, maksudnya admin mendelete data barang, maka nanti pasca kondisinya adalah
sistem akan menampilkan halaman data barang ATK terbaru. Jadi setelah dihapus bakal muncul halaman barunya gitu ya, bahwa ini sudah terhapus kayak gitu. Sama, sistemnya juga mengelola data barang ini dia punya alur skenario sama seperti mengelola data satuan dan jenis barang karena ada CRUD-nya. Terus sama juga dengan data unit, data supplier, data user, tapi kalau user ini dia tidak ada tambah data ya, karena kan kalau untuk tambah data itu yang lakukan adalah user bukan admin. Admin cukup untuk menghapus dari data user tersebut kayak gitu. User di sini maksudnya user di sini bisa menambah ya, tapi mereka tidak bisa mengupdate gitu maksudnya. Karena ini sistemnya kita tidak ada registrasi di dalam aplikasi ini, jadinya dia user akan didaftarkan sendiri oleh admin karena sistemnya adalah untuk kantor bukan lingkup skala yang global gitu ya. Nah, sedangkan untuk data user ini dia tidak ada edit datanya karena kalau admin edit sembarang kan kasihan dari usernya ya. Jadi untuk edit itu diberikan akses untuk user aja. Admin tidak boleh mengedit kayak gitu. Kemudian ini adalah skenario untuk konfirmasi permintaan invoice. Alur normalnya ada 8, bisa dilihat sama teman-teman. Prakondisinya adalah admin sudah login dan ada di halaman admin. Nah, nanti pasca kondisi dari alur skenario melihat dan konfirmasi invoice permintaan ini adalah sistem akan menampilkan halaman invoice permintaan terbaru. Jadi kalau misalnya admin akan mengupdate atau mengubah status dari permintaan user, nanti pasca kondisinya adalah sistem akan menampilkan data terbaru dari hasil edit si admin kayak gitu. Kemudian ada use case mengisi stok persediaan barang yang kosong. Ini gunanya untuk alurnya adalah ya seperti biasa, admin akan menambah barang kosong apa aja. Nah, nanti sistem akan menyimpan kayak gitu. Ini adalah melihat barang ATK dan mengelola keranjang permintaan ini untuk user ya. Jadi nanti di sini alurnya adalah user akan melihat barang ATK di sistem, nanti dia akan memesan barang sehingga nantinya dia akan berada di keranjang permintaan tuh untuk mengelola data permintaan, data pemesanan apa saja yang ingin dia minta untuk barang ATK-nya kayak gitu. Pasca kondisinya ya menampilkan halaman keranjang permintaan barang terbaru gitu ya. Kemudian ada use case konfirmasi permintaan di mana di sini user melakukan konfirmasi dengan cara mengisikan data diri. Nantinya setelah mengisi data diri, ini adalah skenario use case setelah mereka memesan ya. Setelah mereka memesan, nanti mereka harus masuk ke halaman konfirmasi permintaan untuk mengkonfirmasi sekali lagi permintaan apa saja yang telah mereka lakukan. Nah, tinggal dikonfirmasi, maka permintaan bakal simpan ke dalam database kayak gitu. Nah, nanti pasca kondisinya setelah konfirmasi permintaan dilakukan, maka pasca kondisinya adalah sistem akan menampilkan halaman riwayat permintaan barang keluar gitu ya. Nanti mereka langsung ke redirect ke histori permintaan. Kemudian skenario yang selanjutnya itu adalah mengelola data riwayat permintaan dan cetak nota permintaan. Sama, pada akhirnya juga nanti pasca kondisinya sistem akan menampilkan nota cetak permintaan barang yang telah dikonfirmasi oleh admin ke user. Terus ada use case melihat laporan barang masuk dan barang keluar. Ini alurnya di mana Kabak akan sistem akan menampilkan halaman laporan, terus Kabak akan memilih jenis laporan apa yang ingin dilihat. Ada barang masuk atau barang keluar. Nah, nanti tinggal Kabak memilih range tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti sistem akan menampilkan laporan barang yang dipilih oleh Kabak kayak gitu ke dalam bentuk laporan PDF. Terus ada grafik permintaan dan juga ada edit data profil. Ini bisa dilihat ya teman-teman, skenario use case-nya. Kemudian kita masuk ke activity diagram. Ini activity diagram untuk login. Ya seperti biasa, alurnya login dulu. Pengguna membuka halaman login, terus akan memasukkan username dan password, akan menampilkan halaman login sistem, terus nanti setelah menampilkan halaman login, pengguna akan memasukkan username dan password gitu ya alurnya sesuai dengan panah. Terus submit data dan sistem akan menampilkan halaman sistem kalau misalnya data itu valid gitu ya.
Kemudian ada activity diagram permintaan barang. Memilih barang ATK user pertama kali, terus sistem akan memproses, terus akan menampilkan keranjang permintaan, terus akan mengisi keranjang permintaan user. Kalau sudah, terus sistem akan menyimpan permintaan tersebut. Nah, user setelah itu akan diarahkan ke halaman konfirmasi di mana mereka harus mengisi form data diri. Setelah mengisi, nanti sistem akan menyimpan dan user tinggal menunggu konfirmasi dari gudang. Kalau sudah dikonfirmasi, maka user bisa bisa mendownload cetak nota permintaan kayak gitu. Kemudian untuk yang activity diagram selanjutnya itu ada input data barang. Ini ya seperti biasa menginput ya proses tambah data di mana admin masuk ke menu kelola data barang, terus sistem akan menampilkan halamannya, terus nanti admin akan menekan button tambah data barang, terus nanti dia akan mengisi tambah data barang tersebut form-formnya apa saja, terus nanti sistem akan menyimpannya gitu ke dalam database. Update juga sama ya sistemnya, cuma di sini yang berbeda adalah kalau tadi mengisi form tambah data barang, di sini dia mengisi form data apa yang ingin dia edit kayak gitu. Hapus juga sama, ketika nanti admin memilih button hapus, maka sistem akan memproses gitu ya. Dan sistem akan memproses dan menghapus data tersebut. Activity diagram untuk konfirmasi permintaan ini sama. Jadi admin akan memilih menu invoice permintaan terlebih dahulu, terus nanti sistem akan menampilkan halamannya. Terus admin akan merubah status permintaan barang. Terus nanti sistem akan menyimpan gitu ya, permintaan dari ubah status dari admin disimpan ke dalam database, diupdate gitu ya maksudnya. Terus untuk activity diagram stok barang kosong ini sama seperti tambah data ya, cuman di sini kita ya nambah data barang yang kosong gitu ya untuk nambah stoknya. Alurnya sama dengan tambah data pada barang seperti itu. Kemudian untuk activity diagram laporan barang di mana Kabak akan memilih menu laporan, terus sistem akan menampilkan sebuah halaman. Nah, nanti Kabak akan memilih laporan jenis apa nih yang mau dia pilih dulu nih, barang masuk atau barang keluar. Kalau barang masuk, sistem akan menampilkan barang masuk gitu ya halamannya. Nah, nanti Kabak tinggal memasukkan bukan username, maksudnya akan memasukkan range tanggal dari tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, nanti dari parameter itu sistem akan menampilkan pelaporan dalam bentuk export PDF gitu. Ini adalah halaman user interface dari aplikasi inventory barang ATK. Ada halaman login, beginilah tampilannya. Halaman lihat permintaan juga seperti ini. Ini user interface-nya. Jadi ada gambar barangnya, ada button tambah gitu ya untuk ke keranjang. Terus ini halaman keranjangnya, ini halaman data barangnya. Ada sistem CRUD ya. Kemudian ini adalah halaman konfirmasi permintaan. Ini detail konfirmasi. Kalau misalnya admin ingin mengubah statusnya jadi konfirmasi, tinggal diklik button konfirmasi. Kemudian ada halaman stok barang kosong ini untuk menambah data barang yang kosong. Kemudian ini adalah halaman laporan barang, pelaporan ya untuk Kabak, di mana mereka memasukkan range tanggal awal dan tanggal akhir. Nanti tinggal dicetak, nanti bakal muncul ekspor PDF pelaporan. Nah, untuk kelas diagram sendiri terdapat 9 kelas diagram yang kita definisikan. Ada user, unit, barang, satuan barang, jenis barang, supplier, persediaan barang, permintaan barang, detail permintaan. Tampilan seperti ini. Ini ada ya user, seperti biasa atributnya bisa dilihat sama teman-teman. Ini masih sekedar kelas diagramnya aja, pendefinisian kelas diagram, di mana ini juga ada fungsi-fungsi metodenya, bisa dilihat. Di user ada fungsi input data, ada metode edit profil, ada metode login system, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini relasi antar kelas diagram, di mana user dan unit ya. Kalau user dan unit ini relasinya adalah komposisi atau komposit ya, dikarenakan user dan admin dan staff itu sudah pasti memiliki unit tempat bekerja ya. Nah, seperti itu. Jadi dia komposit itu karena sudah pasti ada gitu ya, makanya dia dikatakan ke dalam relasi komposisi. Kemudian ada barang dan satuan jenis barang. Ini tuh relasinya adalah sama komposisi juga, karena tanpa adanya jenis barang dan satuan barang, barang ini tidak bisa dikelola ya, tidak bisa berfungsi karena dia bergantung sama dua tabel ini, makanya dia masuk ke dalam komposit gitu ya untuk kebutuhan data. Terus yang ketiga ada user dan permintaan barang, di mana ini relasinya termasuk ke dalam asosiasi direksional.
di mana user akan melakukan permintaan barang dan mengisi data permintaan barang. Namun kelas permintaan barang ini dia berlaku pasif ya, tidak bergantian untuk memberikan respon ke user kayak gitu. Karena kan permintaan barang harus menunggu dulu ya dari admin di ACC baru bisa ke user kayak gitu. Terus ini permintaan barang dan detail permintaan. Kelas permintaan, kelas barang, dan kelas detail permintaan itu tuh dia relasinya adalah termasuk ke dalam asosiasi bidireksional gitu ya. Di mana asosiasi ini terjadi ketika salah satu kelas mengirimkan pesan kepada kelas yang lain, kemudian kelas yang lain mengirimkan pesan kepada kelas tersebut yang mengirimkan pesan. Jadi ini saling ketergantungan ya, di mana permintaan barang akan mengirimkan pesan ke detail juga akan sebaliknya, begitu juga dengan barang gitu ya. Kemudian untuk barang, persediaan barang dan supplier, jadi ini 3 kelas di mana di sini relasinya untuk relasi barang dan persediaan barang ini dia termasuk dalam asosiasi bidireksional. Association bidireksional, di mana asosiasi ini seperti yang tadi saling berkebutuhan ya, saling mengirimkan pesan gitu ya antar kelasnya. Nah, kalau antara persediaan barang dan supplier itu tuh dia termasuk ke dalam relasi agregasi, di mana dapat diartikan bahwa suatu kelas merupakan bagian dari kelas yang lain, namun bersifat tidak wajib. Jadi persediaan barang ini, supplier ini adalah bagian dari persediaan barang. Akan tetapi, dia tidak bersifat wajib gitu ya, karena kadang kan kita membeli barang, persediaan barang itu kan tidak selamanya ke supplier ya, karena kita beli eceran di toko lain tanpa harus berhubungan dengan supplier kayak gitu. Nah, sehingga terciptalah sebuah relasi sesuai dengan gambar ini yang tadi setelah kita jabarin satu persatu relasinya. Nah, ini adalah hasil akhir dari kelas diagramnya. Sudah ada relasi antara satu dengan yang lain. Seperti itu ya. Alurnya ya seperti biasa. Bisa dilihat sama teman-teman. Di sini adalah alur. Jadi nanti dari user memanggil fungsi method login, nanti login, terus nanti meminta barang, terus nanti akan ada sistem fungsi status pemesanan itu untuk admin mengubah status dari yang belum terkonfirmasi menjadi terkonfirmasi kayak gitu ya. Nah, nanti pada hasil akhirnya adalah sistem akan mengoutputkan halaman data pasok untuk admin dan dapat melihat barang yang telah habis tersebut dan menambah datanya. Jadi kan kalau permintaan barang udah dilakukan nanti kan pasti stok bakal berkurang ya. Jadinya nanti akhirnya adalah sistem akan menampilkan tuh halaman data pasok di mana dia akan memberitahukan data-data mana saja yang habis stok. Nah, nanti admin tinggal mengisi stoknya kayak gitu. Nah, ini adalah pembuatan sequence diagram. Ini di sini adalah sequence diagram untuk login system di mana alurnya adalah seperti biasa. User akan masuk ke halaman login, terus nanti sistem akan menampilkan halaman form login. Lalu datanya terus nanti aktor akan memasukkan username dan password. Nah, nanti sistem control login akan mengecek nih validasinya. Kalau valid, nanti sistem akan mengirimkan notifikasi bahwa username dan password berhasil dilakukan dan akan menampilkan halaman utama. Tapi kalau nanti misalnya tidak valid, maka dia bakal ke arah sini ya, menampilkan notifikasi bahwa pesan dan username dan password itu salah kayak gitu. Tapi kalau dia berhasil, akan ditampilkan notifikasi bahwa dia berhasil login dan ke redirect ke halaman utama. Nah, kemudian untuk sequence diagram permintaan barang ATK itu dia adalah pertama user akan memilih dan memasukkan barang ATK-nya. Kemudian nanti controller akan menambahkan permintaan barang ke keranjang gitu ya. Nah, setelah itu nanti setelah berhasil ditambahkan, kemudian nanti sudah di di button dikonfirmasi. Nah, nanti masuk ke halaman konfirmasi nih. User harus mengisi lagi data diri, nama, alamat, dan nomor HP. Terus nanti akan dikirim ke sistem datanya. Kalau tambah data berhasil dan proses tadinya juga permintaan barang berhasil, maka sistem akan menyimpan data tersebut dan akan menampilkan notifikasi bahwa user berhasil melakukan permintaan barang kayak gitu. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah sequence diagram untuk konfirmasi permintaan, di mana di sini admin perannya akan mengubah status dari permintaan yang belum terkonfirmasi menjadi terkonfirmasi gitu ya.
Di sini ada update data permintaan barang admin. Dia akan memilih data mana yang ingin dia ubah statusnya. Terus nanti akan hasil pengubahannya akan disimpan ke dalam kontrol permintaan. Nah, nanti dia mengambil get-nya dari ID, parameter ID dari si pemesanan. Nah, nanti kalau berhasil diupdate, maka akan menampilkan notifikasi bahwa status berhasil diupdate gitu ya. Kemudian ada sequence diagram untuk tambah pasok barang ATK, barang masuk. Nah, di sini tuh admin akan menginputkan data barang pasok. Setelah itu, nanti sistem kontrol akan memproses input dari admin. Nah, nanti akan ditambahkan ke dalam barang pasok masuk ke dalam database. Nah, nanti kalau tambah data berhasil, dia akan mengirimkan notifikasi pesan berhasil disimpan datanya kayak gitu. Nah, ini adalah bagian maksudnya poin selanjutnya, yaitu menghitung biaya estimasi pengembangan aplikasi inventory barang ATK ya. Di sini kita akan menggunakan template yang diberikan oleh Bapak, template Excel, di mana di sini akan dilakukan perhitungan otomatis. Di sini itu ya seperti biasa, ada untuk bagian sheet tab aktor, itu tuh kita harus mengisikan jumlah aktor kita ada berapa dalam sistem. Nah, terus nanti akan kita bedakan nih ada masuk kategori mana, apakah simple, average, atau kompleks gitu ya. Nah, tapi pada bagian ini kita kan memiliki 3 aktor tuh, admin, user, dan kabak ya kan ya. Nah, berarti kita lihat lagi nih, dari 3 aktor ini tuh dia masuk ke dalam kategori apa. Nah, dalam kasus saya, ketiga aktor ini akan masuk ke dalam kompleks ya, kategori kompleks, karena semuanya itu, aktornya itu akan berinteraksi dengan GUI langsung ya. Jadinya dia masuk ke dalam komponen kompleks. Jadi kita masukkan angka 3 ke dalam kotak. Nah, nanti kalkulasinya adalah 9, karena 3 kali 3 poin ya. Jadi 3 kali 3 adalah 9. Masuk ke tab use case, ini adalah tab bagian analisis use case-nya. Kita tadi memiliki sekitar 14 total use case ya. Nah, nanti kita bedakan lagi nih dari use case ini tuh dia masuk ke dalam kategori apa? Simple, average, atau apa kompleks. Kalau simple dia transaksinya hanya kurang dari 3, tapi kalau average dia 4-7 transaksinya, kalau kompleks dia lebih dari 7 gitu ya. Nah, dalam kasus saya, untuk simple itu terdapat 6 ya. 6 use case ya untuk yang simple. Itu ada login, konfirmasi user, riwayat pemesanan, lihat laporan, grafik penjualan, dan edit profil. Sedangkan untuk 2 use case lainnya itu dia bertipe average. Jadi dia antara 4-7 transaksi itu ada konfirmasi invoice permintaan dan isi stok persediaan barang yang kosong. Nah, kemudian sisanya adalah 6 itu masuk ke dalam kategori kompleks karena dia pengelolaan data ya. Jadi ada sistem CRUD di dalamnya. Ada kelola data barang, data supplier, data user, data unit, satuan dan jenis barang, serta keranjang permintaan. Nah, nanti setelah dimasukin nih angkanya, nanti bakal dikalkulasi secara otomatis. Kita menghasilkan poin sebesar 140 untuk UUCP-nya. Masuk ke tab technical, di sini kita masuk ke tab ini. Tab ini dia akan menentukan, kita harus menentukan technical complexity factor dari aplikasi kita ya. Nah, di sini penilaiannya sudah saya tentukan, bisa dilihat di gambarnya, sehingga nantinya kita mendapatkan hasil technical complexity factor sebesar 0,95 gitu ya. Kemudian untuk tab environmental ini juga sama. Ini adalah kita harus menentukan environment factor dari pengembangan aplikasi inventory. Di sini saya sudah memasukkan juga aspek-aspeknya sesuai dengan analisis saya, sehingga nanti kita mendapatkan total EF sebesar 0,875 ya. Nah, ini adalah tab final kalkulasinya. Finalnya seperti ini ya teman-teman. Finalnya adalah kita setelah semua poin sudah kita dapatkan, itu masuk ke dalam kotak sini ya. Nah, nanti semua ini akan dikelola, akan dihitung, sehingga nanti kita mendapatkan use case point sebesar 123,9 dengan total hours of effort-nya sebesar 1.239 man per hours.
gitu. Nah, setelah menghitung estimasi pengembangan, sekarang kita akan menguji nih kualitas dari rancangan kita yang kita buat dari awal, dari membuat use case, membuat proses bisnis, sampai dengan membuat estimasi pengembangan. Kita harus menguji kualitas rancangan kita dari sisi tampilan user interface ya. Kita akan menggunakan usability testing, di mana pertama-tama kita harus mendownload dulu instrumen uji. Di sini kita akan menggunakan UX ya. Terlebih dahulu dengan melalui link ini ya, www.uxonline.org. Kita download dulu aturan instrumennya, aturan pertanyaannya, di mana kalau dalam UX ini akan terdapat 26 pertanyaan pengujian dengan 7 skala penilaian sebagai aturan dalam proses pengujian UX yang akan kita lakukan. Nah, setelah dari ini adalah instrumennya. Nah, ini nanti kita akan masukin ke dalam sebuah Google Form untuk nanti responden mengisi. Ini adalah tampilan Google Formnya, ya. Nanti di sini ada semua tampilan pertanyaannya serta juga ada tampilan user interface-nya. Nah, nanti akan disebarkan. Di sini saya sudah menyebarkan ke berbagai macam mahasiswa dari setiap angkatan juga ada. Nah, ini menghasilkan 20 responden, sebanyak 20 responden. Ini dari Teknik Informatika UAD dengan jurusan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, nanti tanggapan 20 responden ini, masing-masing poinnya nanti akan kita kalkulasikan ke dalam pengujian UX. Nah, ini setelah kita pindahkan ke dalam Excel. Ini kita pindahin dan kita masukin semua poin per responden ya, ada 20 poin di sini. Nah, ini kita menggunakan template Excel juga dari UX Online. Nanti tinggal di download aja sehingga nanti akan ada per tab-tabnya gitu ya. Nah, setelah kita masukin item-item jumlah poin per responden, kita masuk ke dalam transform data, ke dalam sheet ini. Sheet ini adalah sheet yang namanya DT. Ini akan memperlihatkan hasil perhitungan pembobotan yang kita masukin di yang sebelumnya tuh. Nah, ini kita dapat nih kan skala means per person gitu ya. Nah, jadi nanti ini pada gambar di atas ini kalau hasil di mana nilai rata-rata pada masing-masing responden itu memiliki nilai impresi yang hampir semuanya bernilai lebih dari 0,8, itu dapat dikatakan dia bernilai positif evaluasinya. Nah, ini adalah hasil. Dari hasil kita melihat nih, hampir semua warna hijau ya, dan panahnya ke atas. Nah, dari sini, ini adalah UX scale mean dan variannya. Kita bisa melihat daya tariknya memenuhi kualitas, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan itu adalah positif semua. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan dari hasil result ini adalah pada bagian nilai impresi pada setiap responden, hampir mayoritas bernilai 0,8 di atas 0,8. Dan pada bagian kotak hasil UX, mean dan varian, kita mendapatkan keseluruhan komponen memiliki hasil panah ke atas semuanya, sehingga ini ya ke atas semua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi pengujian usability pada aplikasi inventory barang ATK itu bernilai positif atau layak untuk digunakan dan dipakai oleh pengguna, seperti itu. Proyek yang kami buat dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-13 keseluruhannya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.